Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Raihan Desta Pratidina, bisa dipanggil Desta, kelas N1F, absen 20. NIT 6225111350 183. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau mempresentasikan PPT saya yang bertemakan pemanfaatan generatif AI atau Gen AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Baik, revolusi pembelajaran dengan generatif AI. Generatif AI atau Gen AI menghasilkan konten kreatif seperti teks, gambar, suara, dan video secara otomatis. Ini membuka peluang pembelajaran yang lebih personal, inklusif, dan efektif di perguruan tinggi. Berbeda dengan AI tradisional, generatif AI menciptakan hal baru dari pola yang dipelajari, memungkinkan mahasiswa berinteraksi untuk menghasilkan ide, merancang struktur, atau memvisualisasikan konsep abstrak. Sebagai contoh, platform seperti ChatGPT dapat membantu riset awal, pembuatan kerangka tulisan, dan simulasi diskusi. Ini memungkinkan mahasiswa mengasah argumen dan mendapatkan umpan balik secara instan. Contoh penggunaan generatif AI dalam pembelajaran mahasiswa. Yang pertama yaitu pembuatan kerangka dan esai. Generatif AI membantu membuat kerangka tugas dan esai dengan cepat sebagai draft awal. Ini mengatasi writer's block dan memberikan struktur dasar yang kokoh, mempercepat proses perencanaan mahasiswa. Yang kedua yakni perbaikan tata bahasa. Salah satu fungsi praktis generatif AI adalah memperbaiki tata bahasa dan ejaan. Ini memungkinkan mahasiswa fokus pada substansi tulisan, memastikan aspek teknis penulisan sudah benar. Pemeriksaan manual tetap penting untuk menjaga makna dan gaya. Yang ketiga, simulasi percakapan. Generatif AI dapat mensimulasikan percakapan interaktif untuk pembelajaran bahasa atau diskusi konsep. Mahasiswa bisa berlatih berbicara dan mendapatkan respon secara realistis, meningkatkan kepercayaan diri untuk presentasi atau ujian lisan. Yang keempat, analisis data sederhana. Gen AI, terutama dengan alat pengedean, mampu melakukan analisis data sederhana untuk tugas penelitian. Ini membantu mahasiswa memahami tren data, visualisasi dasar, dan interpretasi awal dataset kompleks untuk memperkaya hasil penelitian. Lanjut, dampak positif Gen AI bagi mahasiswa. Yang pertama, akses dan pemahaman materi. Generatif AI mempercepat akses dan pemahaman materi kompleks melalui rangkuman, penjelasan interaktif atau visualisasi, membantu mahasiswa mencerna informasi lebih cepat. Yang kedua yaitu peningkatan kolaborasi. Generatif AI meningkatkan kolaborasi kelompok dengan menghasilkan ide awal dan konten pemicu diskusi, membantu mahasiswa menyatukan perspektif dan mengelola proyek tim lebih efisien. Yang ketiga, pembelajaran personal. Generatif AI mendukung pembelajaran personal yang disesuaikan dengan gaya dan kecepatan belajar mahasiswa. AI menyajikan materi dan latihan yang relevan serta umpan balik adaptif, menciptakan pengalaman belajar yang unik. Mahasiswa dan Gen AI adalah asisten belajar masa kini. Yang pertama, akses dan pemahaman materi. Generatif AI mempercepat akses dan pemahaman materi kompleks melalui rangkuman, penjelasan interaktif, bahkan visualisasi, membantu mahasiswa mencerna informasi lebih cepat dan mendalam. Yang kedua, peningkatan kolaborasi. Generatif AI meningkatkan kolaborasi kelompok dengan menghasilkan ide awal atau konten pemicu diskusi. Mahasiswa dapat menyatukan perspektif, merancang proyek, dan mengelola alur kerja tim lebih efisien. Yang ketiga, efisiensi dosen.
Generatif AI mengurangi beban administratif dosen seperti penyusunan soal dan penilaian. Ini membebaskan waktu dosen untuk fokus pada pengembangan materi inovatif, bimbingan personal, dan riset, meningkatkan kualitas pengajaran. Yang keempat, pembelajaran personal. Generatif AI mendukung pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya dan kecepatan belajar mahasiswa dengan menganalisis kebutuhan individu. AI menyajikan materi dan umpan balik yang adaptif. Tantangan dan resiko penggunaan generatif AI. Yang pertama, resiko plagiarisme dan ketergantungan. Kekhawatiran utama adalah resiko plagiarisme dan ketergantungan pada generatif AI. Hal ini dapat menurunkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan merumuskan ide orisinal mahasiswa. Yang kedua, ketidakjelasan kepemilikan karya. Kontribusi AI mengaburkan batas kepemilikan karya mahasiswa, menimbulkan pertanyaan etis. Kebijakan jelas diperlukan untuk mendefinisikan akseptabilitas dan atribusi kontribusi AI. Potensi kesalahan informasi atau halusinasi AI. Generatif AI dapat menghasilkan informasi salah atau tidak akurat, yaitu bisa disebut dengan halusinasi AI. Mahasiswa harus kritis dan selalu memverifikasi informasi dari sumber terpercaya untuk menghindari misinformasi tersebut. Yang keempat, resiko bias data dan kurangnya konteks lokal. Data generatif AI mungkin mengandung bias yang direplikasi oleh AI dan hasilnya sering kurang konteks lokal. Pengguna perlu memahami keterbatasan ini dan menyesuaikannya dengan konteks relevan. Etika penggunaan generatif AI untuk mahasiswa. Yang pertama yaitu Gen AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Gen AI adalah alat bantu untuk produktivitas, bukan pengganti pemikiran dan karya asli. Gunakan untuk ide atau struktur, namun analisis, sintesis, dan penulisan akhir harus dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua yaitu kembangkan dan tulis ulang. Hasil generatif AI cenderung generik. Mahasiswa harus menulis ulang dan mengembangkan hasilnya dengan gaya dan analisis pribadi, menambahkan perspektif unik mereka. Yang ketiga yaitu atribusi dan dokumentasi. Cantumkan atribusi dan dokumentasikan penggunaan generatif AI. Jujur tentang kontribusi AI menjaga integritas akademik dan transparansi. Yang keempat adalah cek fakta dan kritisi. Selalu cek fakta dan kritik hasil generatif AI karena potensi halusinasi AI tersebut. Verifikasi dengan sumber terpercaya dan gunakan penilaian kritis untuk akurasi. Generatif AI, transformasi pembelajaran di era digital. Masa depan pembelajaran adalah sinergi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan, di mana teknologi menjadi katalisator bagi inovasi dan pemahaman yang lebih dalam. Generatif AI adalah mitra akademik potensial, memahami fungsinya membuka era pembelajaran yang lebih personal, interaktif, dan mendalam. Kesimpulan, generatif AI sebagai mitra belajar yang bertanggung jawab. Yaitu yang pertama, inovasi pembelajaran. Generatif AI membuka peluang besar inovasi pembelajaran jika digunakan secara etis. Teknologi ini dapat menjadi katalisator personalisasi dan efisiensi akademik. Yang kedua yaitu integritas dan kreativitas. Mahasiswa dan dosen harus menjaga integritas dan kreativitas akademik. Gunakan AI sebagai alat penunjang, bukan pengganti pemikiran orisinal, serta junjung tinggi etika. Yang ketiga yaitu memperkuat bukan menggantikan. Manfaatkan teknologi ini untuk memperkuat bukan menggantikan proses belajar mengajar. Generatif AI adalah ekstensi kemampuan manusia untuk mencapai potensi penuh. Yang terakhir, yang keempat,
masa depan pembelajaran cerdas. Bersama kita ciptakan pembelajaran masa depan yang cerdas dan beretika, di mana teknologi dan manusia berkolaborasi untuk tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Baik, saya kira cukup untuk presentasi saya di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan tutur kata maupun bahasa selama saya menerangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.